Pernah kepikiran nggak sih gimana perjalanan seorang mekanik dari yang tadinya cuma pegang kunci pas sampai bisa jadi ahli yang disegani? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas peta perjalanannya. Ini bukan cuma soal oli dan mesin, tapi soal evolusi keahlian. Jadi pertanyaannya kalau mau jadi mekanik yang handal, jalurnya tuh kayak gimana sih? Apa aja tahapan yang harus dilewati? Anggap aja ini adalah panduan karir buat kamu yang tertarik di dunia otomotif. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Gampangnya, ada 3 level utama yang harus kita lalui. Kita mulai sebagai seorang junior yang tugasnya menyerap semua ilmu dasar. Terus naik kelas jadi mekanik basic yang udah bisa diandalkan buat kerja mandiri. Sampai akhirnya di puncak menjadi seorang pelatih yang tugasnya justru menciptakan mekanik-mekanik hebat lainnya. Oke, kita mulai dari level paling dasar ya. Titik nol semua perjalanan ini, mekanik junior. Disinilah fondasi dibangun. Di tahap ini, rasa ingin tahu dan semangat buat belajar itu jadi modal paling penting. Jadi, apa sih kerjaan seorang junior? Bayangin aja mereka itu kayak sponge. Tugas utamanya adalah menyerap ilmu sebanyak-banyaknya, ngebantuin para senior, dan yang pasti, belajar bahasa bengkel di bawah bimbingan langsung. Nah, kalau ngomongin kerjaan sehari-hari, di level ini tuh semua tentang repetisi dan ketelitian. Mereka dipercaya buat tugas-tugas dasar yang krusial, kayak ganti oli atau filter. Ini bukan kerjaan sepele loh. Ini adalah cara buat membangun insting sambil ngebantuin senior menangani masalah yang lebih rumit. Tapi jangan salah, jago megang kunci aja tuh nggak cukup. Yang bikin seorang junior bisa cepet naik level itu justru mentalnya. Apakah dia aktif nanya, punya inisiatif buat baca-baca buku manual? Nah, kemampuan kerja tim dan sikap yang positif inilah yang jadi bahan bakar buat melesat ke level selanjutnya. Nah, sekarang kita naik level nih, ke tingkat 2, mekanik basic. Disinilah perubahan besar terjadi. Dari yang tadinya membantu, jadi sosok yang bertanggung jawab. Mekanik basic ini bisa dibilang tulang punggungnya bengkel. Mereka adalah tipe teknisi yang bisa kamu kasih kunci mobil dan daftar keluhan. Dan mereka akan kembali dengan solusi. Mereka udah bisa diandalkan buat kerja mandiri. Dari mulai diagnosa sampai perbaikan tuntas. Coba lihat perbedaannya. Jelas banget kan? Junior itu tugasnya lebih ke membantu. Sementara si basic ini udah mengerjakan sendiri. Junior itu mengikuti instruksi. Nah, kalau basic, dia menganalisis diagram teknis buat nemuin akar masalahnya. Ini bukan cuma peningkatan skill, tapi evolusi cara berpikir. Pastinya dengan kemandirian ini, tanggung jawabnya juga makin besar dong. Mereka nggak cuma ngobrol sama mesin, tapi juga sama yang punya mesin. Jadi kemampuan buat ngejelasin masalah teknis dengan bahasa yang simpel ke pelanggan itu jadi skill yang penting banget. Oke, udah jadi mekanik basic. Terus apa? Apa perjalanannya selesai? Oh, tentu tidak. Justru disinilah pintu-pintu buat jadi seorang spesialis mulai terbuka lebar. Mereka bisa milih jalan nih. Mau jadi jagoan di mesin-mesin industri misalnya? Atau jadi master dalam software diagnostik yang rumit? Atau, dan ini nih yang keren, mulai ngasah skill buat ngajarin dan membimbing para junior. Pilihan terakhir inilah yang jadi cikal bakal buat jadi seorang pelatih. Dan pilihan tadi membawa kita ke puncak piramida karir ini. Tingkat 3, pelatih mekanik. Fokusnya di sini udah beda total. Bukan lagi soal berapa banyak mobil yang bisa diperbaiki, tapi soal berapa banyak mekanik handal yang bisa dia cetak. Seorang pelatih itu, wah, ini dia master yang sesungguhnya. Skillnya itu double. Mereka nggak cuma jago soal teknis, tapi juga jago banget mentransfer ilmu itu ke orang lain. Mereka ini arsitek di balik pengembangan talenta-talenta baru di industri otomotif. Grafik ini nunjukin pergeserannya dengan jelas banget. Lihat kan, waktu buat benerin mobil secara langsung mungkin berkurang, tapi porsi buat mentoring dan bikin kurikulum pelatihan itu justru yang meroket. Ini adalah transisi dari seorang praktisi menjadi seorang pendidik. Jadi pelatih itu lebih dari sekedar ngomong di depan kelas loh. Ini tuh seni. Seni merancang sebuah pengalaman belajar. Gimana caranya ngasih demo teknik yang sulit. Gimana ngasih kritik yang membangun. Dan yang paling penting, gimana caranya nyalain semangat belajar di dalam diri mekanik-mekanik muda. Dan ini dia, inilah inti dari keahlian mereka. Kemampuan buat ngambil konsep teknis yang paling ribet sekalipun, terus menyajikannya dengan cara yang klik di kepala para peserta. Itu kekuatan super seorang pelatih. Baik, kita sudah lihat ketiga level ini. Junior, basic, sampai pelatih.
Kalau kita perhatikan baik-baik, ada satu benang merah yang nyambungin semuanya dari awal sampai akhir. Di setiap level, kuncinya sama, mau terus belajar. Tapi tujuannya beda-beda. Junior, dia belajar biar bisa kerja. Basic, belajar biar nggak ketinggalan zaman sama teknologi baru. Nah, pelatih, dia belajar biar bisa ngajarin orang lain dengan lebih jago lagi. Jadi prinsipnya satu, pembelajarannya nggak pernah berhenti. Jadi, inilah pelajaran utamanya. Di industri yang lari kenceng kayak gini, satu-satunya mesin yang bisa bikin karir kita terus ngebut, itu ya komitmen untuk nggak pernah berhenti belajar. Itu kuncinya. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan nih buat kita renungkan bareng. Dengan mobil yang makin canggih, makin banyak yang listrik, teknologinya makin rumit, kira-kira dari semua skill yang kita bahas tadi, skill mana ya yang bakal jadi kartu as di dekade berikutnya? Coba deh kita pikirkan sama-sama.